Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang tergabung di dalam Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian rutin kita yang membahas kitab ilmu tajwid praktis metode As-Syafi'i yang dikarang oleh Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC hafizahullah taala. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan. Kita sudah sampai di kelas program pendalaman yang dibagi oleh Al-Mu'alif. Kita masuk ke dalam subbab mengenal nun iwad atau nun wasol. Jadi iwad di sini diartikan adalah kejadian yang baru, sedangkan wasol adalah membaca kalimat dengan cara disambung. Nah, di sini ada pula mungkin Bapak Ibu yang mengenal istilah ini dengan nun wiqayah. Ini sama saja kondisi-kondisinya nanti kita akan jelaskan, dan pada pertemuan kali ini insya Allah tidak memakan waktu yang cukup lama, jadi cukup ringkas kajiannya, hanya membahas tentang nun iwad, nun wasol ataupun nun wiqayah. Baik, mari kita masuk ke dalam kalimat yang ditulis oleh al-mu'alif. Nun iwad atau nun wasol adalah nun kecil yang dibaca dengan harokat kasroh. Nah, ini terjadi pada saat bagaimana? Yaitu terjadi apabila huruf yang berharokat tanwin, baik fatatain, kasrotain, ataupun domatain, bertemu dengan hamzah wasol. Sekali lagi, ketika ada huruf yang berharokat tanwin, baik itu fatatain, kasrotain, ataupun domatain, bertemu dengan hamzah wasol. Nah, sehingga lafaz nun sukun dalam tanwin yang berbunyi an, in, un, ini dibaca menjadi huruf nun yang berharokat kasroh. Jadi, semoga kalimat ini bisa difahami oleh Bapak Ibu sekalian. Kita ulangi pelan-pelan. Jadi terjadi apabila ada huruf yang berharokat tanwin, baik itu fatatain, kasrotain, ataupun domatain. Nah, ini syarat yang pertama, hurufnya berharokat tanwin, kemudian ditemukan dengan hamzah wasol. Nah, ditemukan dengan hamzah wasol sehingga lafadz nun sukun. Nah, lafadz nun sukun ini berada di mana? Berada di akhiran ketika kita menyebutkan tanwin. Contoh, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Ujungnya ada
an. Nah, berbunyi an, in, atau un dari harokat tanwin ini. Huruf nun sukun ini dalam tulisannya tidak nyata, tidak ada, namun ada dalam pelafazan atau pengucapan, Bapak Ibu. Di akhiran huruf yang berokat tanwin. Nah, maka dari itu pula di dalam ilmu tajwid akan disatukan hukum nun sukun dan tanwin karena ujungnya bunyinya sama walaupun jika tanwin memang tidak ada tulisan nun sukunnya. Nah, di sini ketika ada huruf yang berharokat tanwin atau ujungnya ini dibunyikan dengan nun sukun dihadapkan dengan hamzah wasol, ini tidak bisa dibaca Bapak Ibu. Apabila tidak ada aiwad, kejadian baru, tidak ada penyesuaian. Keduanya mati. Nah, ketika ada dua huruf yang mati bergandengan, di dalam bahasa Arab tentu ini tidak bisa dibaca. Karena sudah mati di situ. Dua huruf, nun sukun dihadapkan dengan hamzah wasol. Ini tidak ada harokatnya Bapak Ibu. Apalagi mungkin nanti akan ada al-ta'rif di depannya. Ada lam yang dimatikan pula, disukun. Idhar qamariyah begitu. Nah, ini harus mengalah nunnya atau tanwinnya mengalah. Jadi yang tadinya berbunyi an in un yang disukun mati supaya bisa dibaca maka kaidah ini diberikan harokat kasroh pada huruf nun sukun. Nah, ini merupakan kaidah. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu sehingga ketika kita membacakan atau berhadapan dengan nun aiwad atau nun wasol ini di Al-Quran cetakan Utsmani atau Al-Quran Madinah, maka kita tidak menemui kesulitan. Nah, lain halnya ketika Bapak Ibu membaca Quran cetakan Kemenak, maka sudah dibantu dengan huruf nun kecil di depannya atau di depan bagian bawahnya Bapak Ibu. Jadi itu akan memudahkan. Namun di Al-Quran cetakan Madinah huruf nun kecil itu tidak ada, tidak dituliskan. Nah, sehingga ini harus teliti sekali dan disinilah melatih ketelitian dari cara membaca Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Begitu. Baik, kita lihat di latihannya saja langsung, kaidahnya mudah-mudahan sudah bisa difahami. Nah, kita lihat dulu, di sini ada surah kedua ayat ke-180. Tentu ini tidak hanya kalimat-kalimat ini ya Bapak Ibu, banyak lagi di tempat-tempat yang lainnya. Jadi ini sebagai contoh saja. Di sini awal katanya khairon. Khairon al-wasiyah. Khairon al-wasiyah. Jadi terputus kan. Ron, an sudah mati. Dihadapkan dengan hamzah wasol, kemudian lamnya disukun pula. Nah, jadi bagaimana cara membacanya? Akhirnya huruf tanwin ini, huruf yang bertanwin ini harus diberikan harokat kasroh. Menjadi khaironil wasiyah. Begitu ya. Nah, ini kalau dicetakan Kemenak ada yang seperti ini. Tapi tidak ada harokat kasrohnya ini ya. Hanya nun kecil saya di depan huruf ro sebelum hamzah wasol ini. Namun yang sebelah kanan yang kami tunjuk di sini Bapak Ibu inilah yang sedianya tercetak di dalam Quran Utsmani atau Al-Quran Kemenak. Jadi di sini Bapak Ibu harus langsung klik, harus langsung bisa mengambil keputusan untuk dinun aiwadkan. Khaironil wasiyah. Seperti ini ya, tanwin berhadapan hamzah wasol. Ini satu. Di dalam Quran surah urutan 62 ayat yang ke-11. Awal katanya penyebutannya lahwan. Lahwan infaddu. Lahwan infaddu. Nah, hamzah wasol kita mau bacakan tergantung huruf ketiga ya. Jadi ini kita ambil kasroh misalkan. Ini tidak bisa dibaca Bapak Ibu. Ketika yang tanwinnya tidak diiwadkan. Jadi cara membacanya lahwanil faddu gitu ya. Lahwanil faddu.
Nah, begitu. Lahwanil langsung ikhfa masuk. Karena nun kasrah ini berhadapan dengan nun sukun kemudian huruf fa. Yang dimana ini adalah huruf ikhfa hakiki. Jadi lahwanil faddu. Ya, begitu ya di dalam Quran surah Jum'ah. Baik, yang ini sama, semuanya ke bawah kaidahnya sama. Hanya aja contohnya nanti ada yang fatatain, fatatain di sini ada kasrotain, kasrotain begitu ya. Kemudian ada dhammatain. Nah, begitu pula di Quran surah yang ke-7 ayat yang ke-8. Yauma idzin al-haqqu. Kan tidak bisa membaca Al-Quran dengan cara yang seperti itu, diputus seperti itu, harus tersambung. Yauma idzin al-haqqu. Wah, nggak bisa. Berarti diberikan nun kasrah. Yauma idzinil haqqo. Yauma idzinil haqqo. Ya, begitu ya. Seperti ini contohnya. Jadi ini ilustrasi yang sebelah kirinya untuk memudahkan menginterpretasikan kejadian baca di kalimat yang sebelah kanannya ini Bapak Ibu. Ya, begitu ya. Yang ini khairanil wasiyah lahwanil faddu yauma idzinil haqqo. Kemudian surah ke-26 ayat yang ke-160. Kita lihat kalimat awalnya qaumulutin. Nah, di sini qaumulutin al-mursalin. Nah, ini terputus di sini, Bapak Ibu. Kalau tidak diawadkan, berarti di sini diberikan nun iwad atau nun wasal. Qaumulutinil mursalin. Sekali lagi, atau kita lihat di sini untuk memudahkan qaumulutinil mursalin. Nah, di sini sudah tidak tanwin lagi ya, kasrotain lagi. Jadi yang satunya ini diberikan ke huruf nun supaya dibaca. Namun penulisan di Al-Quran tidak seperti ini Bapak Ibu. Tetap dengan seperti ini. Jadi ini untuk menginterpretasikan saja supaya memudahkan kita cara membacanya seperti ini. Ketika dihadapkan dengan tanwin berhadapan dengan hamzah wasol. Baik. Nah, kemudian sekarang contoh yang dhammatain. Kita lihat kalimatnya adun al-mursalin. Adun al-mursalin. Ya, tentu tidak bisa dibaca seperti itu. Harus diaiwadkan. Adunil mursalin. Nah, seperti ini. Ya, ini contohnya. Adunil mursalin. Nah, begitu. Baik, kemudian satu lagi contoh yang dhammatain. Kita lihat kalimatnya illa ifkun iftarah. Nah, tidak mungkin cara membacanya diputus seperti itu. Jadi ini harus disambungkan dengan cara nun iwad tadi. Illa ifkun iftarah. Jadi begitu ya. Tahu kita lihat di sini. Illa ifkun iftarah. Nah, selesai ini contoh-contohnya. Jadi singkat kajian kita di malam hari ini dalam pembahasan mengenal nun aiwad dan nun wasol. Ya, pada intinya huruf yang bertanwin ketika dihadapkan dengan hamzah wasol. Ya, karena memang kalau ini masih dalam kondisi tanwin, ini tidak bisa dibaca. Nah, kesalahan yang sering terjadi, Bapak Ibu, kalau tidak teliti, maka ini langsung dibaca seperti ini. Khairul wasiyah. Nah, tentu ini keliru ya. Jadi tidak boleh terjadi cara baca seperti itu. Ini juga ada yang membaca lahwan faddu. Nah, pada saat tashih atau pada saat talaki juga ada, tapi tidak mengapa. Mungkin Bapak Ibu masih belum mengetahui, belum masuk ke bab ini. Nah, jadi setelah kita sampaikan teorinya, maka ini harus lebih teliti lagi Bapak Ibu. Nah, itulah kesalahan yang sering terjadi
ketika ketelitian kita menurun gitu ya. Jadi dibaca contoh yauma idzil haqqo ya, tentu salah halusnya yauma idzinil haqqo. Nah, seperti itu. Baik, kiranya demikian yang bisa disampaikan catatan dari Al-Mu'alif. Oh ya, di sini ada catatannya bahwa ayat-ayat di atas ini hanya sebagian contoh di dalam Al-Quran. Tentu di tempat-tempat yang lain, di ayat-ayat yang lain masih banyak ya Bapak Ibu. Jadi ini sekedar konsepnya saja. Jadi ada contoh yang fatatain, kasrotain, dan domatain berhadapan dengan hamzah wasol. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiri da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.